Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan rangkaian video ini sampai selesai agar kita dapat meraih manfaat dan hikmah di balik seluruh gambaran kejadian di akhir zaman. Selamat menyaksikan. Tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Tapi belakangan peringatan Elon Musk ini sepertinya mulai terbukti. Geoffrey Hinton, yang dijuluki Godfather-nya AI, mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dengan AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. You left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? It'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. Buat kalian yang belum sadar, AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang sekarang disematkan hampir di semua platform sosial media dan hampir di semua software komputer. Contoh paling gampang TikTok. Mengapa filter TikTok sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kita lakukan? Misalnya mempercantik wajah, memodifikasi wajah, sampai bisa menukar wajah. Karena dia dibantu AI. I can't believe this is a filter. This is what I look like in real life. Are you kidding me? Disebut Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Makanya salah satu algoritmanya disebut Artificial Neural Network. Jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Sebuah algoritma yang mampu mengenali pola suara, gambar, atau data apapun yang diberikan kepadanya. Di dunia otomotif, AI sekarang sudah bisa nyetir sendiri, seperti yang sekarang diterapkan pada taksinya Cina. Nggak ada orangnya, bukan mobil hantu. Di dunia seni, AI juga sudah mulai menggeser peran musisi, desainer, dan editor. Karena AI bisa membuatkan musik lebih cepat, membuatkan animasi lebih keren, dan bisa membantu mengedit foto dan video lebih gampang. No freaking way. That's insane. Belakangan orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Contoh ya, kita kasih soal matematika nih ya. Langsung enter. Langsung dikerjain dong sama AI-nya. Yang membuat para programmer kaget, ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu singkat, yang manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Now change it so it returns it in base 64. Shut the Itu belum seberapa, ada satu yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menebak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari MRI. The AI then only looks at the brain, does not get to see the original image, and it's asked to reconstruct what it sees.
Ini yang membuat Tristan Harris dan Ezra Raskin yang pernah membuat dokumenter Social Dilemma di Netflix baru-baru ini merilis video terbarunya berjudul The AI Dilemma. Mereka menunjukkan banyak data yang akan membuat kita ngeri. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10% atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Mengapa bisa begitu? Karena data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan AI terus meningkat 2 kalinya setiap berapa bulan. Yang mengerikan, ada prediksi bahwa di tahun 2045, AI akan sampai di titik singularitas. Artinya dia akan menyentuh titik di mana dia akan setara dengan kemampuan semua otak manusia kalau disatukan. Itu yang membuat sebagian orang khawatir AI ini suatu saat memiliki kesadaran seperti manusia dan menyerang manusia seperti di film-film. Elon Musk sendiri pernah nge-tweet, Deus Ex Machina. Entah apa maksudnya, tapi ini mengingatkan kita pada film Ex Machina. Film tentang robot cantik yang memiliki kecerdasan buatan yang pada akhirnya membunuh penciptanya sendiri. Dan menariknya, Ex Machina pun berasal dari kata yang sama yang diucapkan Elon Musk, Deus Ex Machina. Ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya Tuhan yang keluar dari mesin. Kata Deus yang artinya Tuhan dalam film ini dihilangkan seolah-olah menggambarkan bahwa di dunia AI, peran Tuhan tidak dibutuhkan lagi kalau manusia sudah mampu menciptakan mesin berkesadaran. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Benarkah AI bisa sampai di level itu? Simak video ini sampai habis, kita akan temukan jawabannya. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. A juicy, sizzling steak made by computer. Meat, a meat alternative startup out of Israel, makes their product using a highly technical process, like flank steak. This is the holy grail of alternative meat. But the most important part, how does it taste? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة
عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari Kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthur. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فأما من ثقلت موازينه. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, فهو في عيشة راضية. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. وأما من خفت موازينه. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فأمه هاوية. maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وما أدراك ما هي. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? نار حامية. Yaitu api yang sangat panas.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar. Menjelang kiamat, sebuah angin lembut akan datang, mencabut roh setiap orang beriman dengan cara yang penuh kedamaian. Namun, yang tersisa hanya orang-orang musyrik. Fenomena ini terjadi setelah masa pemerintahan Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya hewan melata. Yang keduanya adalah tanda-tanda besar kiamat. Apa makna di balik angin lembut ini dan bagaimana ia menjadi rahmat bagi orang beriman? Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa menjelang hari kiamat, akan ada angin lembut yang bertiup. Angin ini akan datang sebagai tanda akhir zaman, membawa kedamaian dan ketenangan.